Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustian Afrinis Kalasefti dan saya dari kelas PJ 032. Hari ini saya akan merepresentasikan tugas proposal kewirausahaan saya, tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit cerita tentang kenapa awalnya saya memiliki ide untuk membuat proposal yang nanti akan saya sampaikan. Jadi, proposal ini sebenarnya adalah tindak lanjut atau terinspirasi dari kunjungan usaha yang sudah saya lakukan bersama dengan anak didik saya ke UMKM Nikmat Rasa, yaitu usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang ada di daerah Purwodadi. Usaha ini memproduksi makanan khas Purwodadi, salah satu makanan khas Purwodadi yaitu sale pisang. Dan sedikit cerita tentang pengalaman saya sebelumnya. Dulu sebenarnya keluarga saya, terutama ibu, itu pernah membuat usaha. Waktu saya masih kecil, ibu pernah membuat usaha, yaitu membuat kerupuk, usaha kerupuk gitu, dan juga kue-kue basah yang biasanya distor-storkan ke pedagang seperti itu. Tetapi dulu karena ada kendala kalau tentang tenaga, iya, tapi juga ada kendala mengenai cuaca. Jadi kalau kita usaha pabrik kerupuk itu kan usaha kerupuk itu kan kita mengandalkan matahari ya. Jadi kalau pas musim hujan, waktu dulu kan musimnya tidak seperti sekarang ya yang tidak bisa diprediksi. Kalau zaman dulu bisa diprediksi. Saat musim penghujan itu kami ibu itu sering kesulitan gitu. Jadi akhirnya tidak bisa mengejar target karena kendala cuaca. Akhirnya usahanya di stop dan kemudian pada tahun 2020 kemarin saya sempat untuk membuat usaha yaitu masih bergerak di bidang makanan ya, snack kayak gitu. Tapi saya kemarin itu membuat usaha pangsit gitu yang sebenarnya sudah cukup jalan bagus gitu karena sudah memiliki pedagang yang bisa kami story gitu, saya story. Tetapi kendalanya karena tenaga, karena waktu itu terkendala dengan dana dan juga tenaga, akhirnya putus di tengah jalan lagi. Nah, kemarin saat saya akhirnya melakukan kunjungan ke UMKM Nikmat Rasa, itu pemiliknya sudah sepuh gitu, sudah tua, tetapi semangatnya luar biasa. Beliau merekrut tetangga-tetangganya karena mungkin karena memang ya untuk pendanaan mungkin karena ada jadinya berani dan juga usahanya juga sudah memiliki banyak sekali apa kayak mereka sudah memiliki beberapa beberapa tempat yang bisa apa kayak mereka jadiin langganan untuk di story seperti itu untuk marketingnya sudah jalan karena memang dari saudara-saudaranya juga banyak yang punya banyak kenalan gitu kayak guru dan segala macam gitu. Jadi usahanya bisa jalan dengan bagus kayak gitu. Nah, dari pengalaman itulah akhirnya saya kembali kayak terpantik di hati saya. Saya itu yang sudah sepuh saja nggak menyerah dari cerita dari beliau. Sebenarnya usaha mereka juga nggak serta merta langsung menjadi sebagus sekarang di mana mereka bisa punya banyak sekali uh, tempat untuk bisa apa istilahnya menyetor apa membantu penjualannya ya maksudnya seperti itu pemasar untuk memasarkan produk mereka. Tetapi mereka nggak pernah nyerah. Jadi kalau mereka menemukan halangan itu mereka ya udah diterabas aja kayak gitu. Jadi mereka akhirnya bisa jadi usahanya bisa berkembang gitu. Karena mereka ketika ada suatu halangan, suatu tantangan, mereka nggak terus menyerah, tetapi mereka berani untuk ambil resiko kayak gitu. Dan itu memantik rasa keinginan saya untuk kembali mungkin semoga bisa terlaksana. Saya juga ingin kembali untuk membuat usaha saya gitu. Tapi dengan uh,
dikembangkan menjadi sesuatu yang berbeda sehingga bisa menjadi lebih bagus gitu. Jadi untuk presentase saya hari ini adalah proposal kewirausahaan yang masih bergerak tadi di bidang snack, di bidang makanan ringan ya. Dan idenya masih sama seperti tahun 2020 kemarin, saya ingin mengembangkan makanan pangsit gitu. Untuk ringkasan eksekutifnya, proposal ini saya buat untuk perintisan usaha pangsit kering kekinian. Pangsit kering kekinian ini adalah usaha yang ingin kami rintis dengan komitmen melestarikan dan modernisasi makanan ringan, camilan atau snack melalui inovasi rasa, bahan, dan tampilan agar relevan dengan selera konsumen modern. Dengan visi menjadi pemimpin pasar camilan atau snack inovatif di wilayah perkotaan dan membuka lapangan kerja. Produk ini memiliki keunggulan berupa bahan-bahan yang dimodifikasi, tidak hanya menggunakan bahan-bahan biasa, melainkan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan juga menggunakan campuran sayur dan buah agar bisa menjadi snack yang tidak hanya enak tapi juga sehat. Usaha yang ingin kami rintis ini memiliki target yang luas. Kami tidak hanya ingin menguasai pangsa pasar tradisional di pedesaan, tapi juga pangsa pasar modern di perkotaan. Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, bahwa tujuan kami mendirikan bisnis ini adalah untuk melestarikan dan modernisasikan makanan ringan atau snack dengan memberikan inovasi rasa, bahan, tampilan sehingga bisa menjadi pemimpin pasar camilan snack inovatif di wilayah perkotaan dan membuka lapangan kerja. Namun tak hanya itu saja, kami juga ingin melakukan inovasi dalam strategi pemasaran seperti memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial seperti melakukan promosi melalui berbagai marketplace, e-commerce, Facebook, TikTok, Instagram, dan X yang mungkin juga menggunakan jasa influencer untuk membantu meluaskan target pasar. Dengan adanya hal ini, kami meyakini bahwa usaha yang akan kami rintis akan bisa bersaing di pasar produk serupa, bahkan bisa memimpin pangsa pasar. Dengan harapan ke depannya, usaha ini akan bisa berkembang semakin luas dan perusahaan kami bisa menghasilkan produk-produk berkualitas lainnya. Jadi ini semuanya masih harapannya ke depannya. Otomatis ini adalah harapan jangka panjangnya gitu. Untuk jangka pendek, untuk saat ini yang menjadi target adalah saya kembali membuka usaha ini dari mulai nol lagi, nggak masalah gitu, karena pedagang yang kemarin saya story juga sebenarnya masih memiliki hubungan baik dengan saya, maka kami masih berkomunikasi dengan baik. Jadinya harapannya ini nanti setelah kita ada memulai lagi untuk usaha, harapannya ke depannya adalah kami ingin mengembangkan ini sehingga ini tidak hanya usaha kami tidak hanya dikenal untuk desa atau makanan di kota kecil ya, tetapi bisa insya Allah semoga bisa memiliki pasar yang lebih luas lagi sampai di kota lain seperti itu. Kemudian untuk bab 1, deskripsi usaha. Nama usaha adalah Pangsit Kriuk Kekinian. Bentuk usaha UMKM, visi dan misi, menjadi pemimpin pasar camilan snack inovatif di wilayah perkotaan dan membuka lapangan kerja. Misi, melakukan inovasi bahan dan rasa, melakukan inovasi kemasan agar lebih menarik, memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai media pemasaran, dan yang terakhir, memberdayakan warga lokal sebagai SDM. Untuk produk atau jasa yang ditawarkan adalah snack pangsit kriuk kekinian dengan menggunakan berbagai bahan dengan kualitas tinggi, dengan menambahkan beraneka rasa dan bahan sayuran dan buah agar snack ini tidak hanya memiliki rasa yang nikmat, tapi juga menjadi snack yang sehat. Ini beberapa gambarannya. Analisis pasar. Target pasar, usaha ini memiliki target pasar untuk berbagai kalangan dan usia, dari anak hingga dewasa yang memiliki kegemaran nyemil dan juga menginginkan snack nikmat dan sehat. Analisis kompetitor, usaha ini memiliki kompetitor yang cukup banyak dan bervariasi seperti snack dari olahan kentang, singkong, ubi, dan jagung yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat dan pastinya dikemas dengan menarik, sehingga dibutuhkan inovasi besar-besaran dalam bahan, rasa, dan kemasan agar
usaha kami dapat menarik minat banyak penggemar snack dan bisa bersaing dengan produk kompetitor yang jelas sudah diproduksi oleh perusahaan besar. Peluang dan tantangan. Peluang usaha ini kami rasa sangat besar. Mengingat banyaknya orang yang sibuk dengan aktivitas sangat besar. Mengingat banyaknya orang yang sibuk dengan aktivitasnya sehingga memerlukan camilan sebagai teman beraktivitas yang sehat. Belum lagi anak-anak yang terkadang sulit makan namun sangat aktif, sangat senang, sehingga sangat aktif, sangat senang untuk bergerak, gitu, sehingga mereka perlu camilan yang enak dan sehat. Tantangan usaha ini adalah untuk membuat makanan ini yang selama ini hanya dikenal sebagai teman makan bakso dan mie, agar bisa terlepas dari stigma tersebut. Oleh karena itu kami perlu menginovasi bahan, bentuk, rasa, dan kemasannya agar bisa semenarik mungkin dan tidak kalah dengan snack-snack kekinian. Dan untuk ini kami tentu saja membutuhkan dana yang besar. Rencana operasional, lokasi usaha. Usaha ini akan kami kembangkan sementara di lingkungan tempat tinggal kami di Desa Penawangan, RT 3, RW 1, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, mengingat keterbatasan dana. Proses produksi atau operasi, usaha ini akan dibuat dengan menggunakan alat penggiling pangsit modern agar bisa memproduksi produk dengan jumlah besar sekaligus, dengan pendistribusian bekerja sama dengan toko-toko kelontong, supermarket, dan pusat jajan dan pusat perbelanjaan. Sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya manusia sebagai sumber tenaga kami akan merekrut warga setempat dan dibekali pelatihan. Sumber dananya, dana pribadi, alat, mesin penggiling, wajan besar, dan kompor. Tentu saja masih ada beberapa yang lainnya juga gitu. Tapi ini yang paling utama yang kami perlukan. Untuk legalitas dan perizinan belum ada. Untuk rencana pemasaran, strategi pemasarannya kami rencana untuk membuat promosi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan Facebook, serta memasang iklan digital. Distribusi usaha ini akan dijual baik secara online maupun offline. Pricing atau penetapan harga, untuk harga kami masih belum bisa untuk memastikannya karena memang harus dilihat dulu untuk total produksinya seberapa, baru kami bisa untuk memastikan harganya. Jadi biasanya kalau dulu saya pernah itu mencoba dulu. Jadi kalau kita hitung 1 kilonya dulu, jadinya berapa, jadi nanti kita baru bisa untuk menentukan kira-kira dijualnya berapa harganya, seperti itu. Rencana keuangan. Modal awal, ini kalau kita menilainya secara global, belum, maksudnya nggak yang ini ya, baru kita rencananya. Pembelian mesin penggiling 2 buah itu satunya itu 10 juta. Tapi mungkin nanti kita untuk sementara mungkin tidak pakai penggiling ini dulu mungkin, tapi pakai penggiling yang sudah ada dulu karena penggiling yang kami pakai kemarin sudah masih ada di rumah gitu. Jadinya ini rencana ketika nanti dananya ada, kemungkinan ini yang kita coba untuk pakai untuk sebagai dasar rincian produksinya. Pembelian wajan besar 5 kali 120.000, totalnya 600. Pembelian kompor 5 kali 410.000, 2.050.000. Pembelian bahan baku tepung, bumbu, dan lain-lain itu kalau 1 bulan kita ambil 5 juta untuk bahan bakunya. Walaupun kita belum tahu ya kalau 5 juta itu bisa untuk beli, karena di pasar itu kan ini ya kayak bahan baku itu kan kadang-kadang naik turun kita nggak tahu. Tapi kalau kita range 5 juta per bulannya. Gaji karyawan, kalau kita sudah bisa untuk menggaji karyawan itu kita mungkin ngambil sekitar 7 karyawan seperti itu. 50 kali 30 hari, 50.000 kali 30 hari itu sekitar gaji karyawannya mungkin sekitar 10.500.000.
biaya pemasarannya 5 juta, lain-lainnya 5 juta. Karena kita nggak tahu dana apa saja yang kita perlukan untuk ke depannya. Karena dari pengalaman yang sebelumnya, kita mikirnya hanya perlu ini, oh, ternyata ada tambahan lagi, kita perlu dan ini, dan ini, dan ini, seperti itu. Jadi ini hanya apa istilahnya supaya nantinya kita juga nggak salah hitung gitu. Jadi lebih baik melebihkan daripada nanti kita kurang seperti itu. Perkiraan biaya operasi untuk bahan baku 1 bulan itu 5 juta, biaya pemasarannya 5 juta, gaji karyawannya 7 orang kali 50.000 kali 30 hari itu 10.500.000, lain-lainnya 5 juta. Total biaya operasionalnya itu 25.500.000. Ini hanya untuk yang selalu dikeluarkan setiap bulan ya. Kalau di atas ini kan tadi ada kenapa totalnya membengkak segitu, karena memang kita harus membeli mesin untuk modal awal, membeli mesin-mesinnya, alat-alatnya seperti itu. Tapi kan mesin dan alat itu kan kita bisa pakai jangka panjang, jadinya yang kita hitung hanya biaya operasional per bulannya. Proyeksi pendapatan, biaya operasional, bila biaya operasional yang jadi kita pakai yang ini, yang kami sampaikan ini, otomatis biaya untuk biaya operasional per bulan kita pakai ini 25.500.000. Proyeksi pendapatan kalau kita pengeluarannya segitu, proyeksi pendapatan kalau dibagi per 30 hari, yaitu 1 bulan, itu paling nggak 1 hari kita harus bisa menghasilkan uang 850.000 per hari. Dengan produk terjual, kalau kita membuat skala, kalau kita membuat minimal ya, minimumnya, itu kita buat 100 pieces sehari saja, 100 pieces sehari dengan harga per kemasannya 8.500, yang kita kalau global sebenarnya ini 10.000, nggak mungkin kita jualnya cuma 8.500 juga gitu, atau 10.000 kayak gitu. Tapi kalau kita dengan harga 8.500 saja, dengan produksi 100 pieces, per harinya kita paling nggak harus memiliki penghasilan 850.000. Dan break even point-nya dengan biaya total modal awal termasuk biaya produksi, ini kalau ditambah alat-alatnya ya, ini kalau kita hitung sama pembelian peralatannya yang totalnya tadi 48.150.000, kalau kita berhasil untuk bisa menutup biaya produksi per bulan sebesar ini, maka kita bisa mengembalikan modal awal kita dalam kurun waktu kurang lebih 57 bulan atau 4 tahun 9 bulan. Tetapi kan ini kalau kita ingin mengembalikan semuanya termasuk biaya untuk alat-alatnya ya. Tapi kan sebenarnya kalau yang kayak alat itu kan belakangan ya, karena itu bisa dipakai sampai bertahun-tahun juga kan gitu, nggak mungkin hanya sebulan 2 bulan udah rusak kayak gitu. Jadi kalau kita ngitungnya, ini kita ngitung minimalnya kalau kita memproduksinya hanya 100 pieces bisa sehari dengan harga sekian, itu kita baru bisa balik modal seluruhnya itu 4 tahun, sekitar 4 tahun 9 bulan. Tetapi kan dengan alat-alat, kalau kita memang benar memiliki alat-alat tadi yang sudah kami sampaikan, otomatis produksi 1 hari nggak mungkin hanya 100 pieces gitu. Pasti bisa lebih dari itu gitu. Dan kalau kita bisa memproduksi lebih dari itu, kita bisa menjual lebih banyak dari itu juga, kembali modalnya juga bisa semakin cepat gitu. Jadi mungkin kurang dari 4 tahun 9 bulan. Oke. Dan itu tadi proposal usaha yang kami bisa sampaikan, dan kami harap untuk mendapatkan dukungan, dan semoga kami bisa segera memiliki biaya untuk memproduksi, untuk merealisasikan rencana usaha ini, sehingga apa yang selama ini menjadi visi dan juga misi kami bisa segera terlaksana, seperti itu, bisa tercapai. Dan demikian proposal saya. Demikian proposal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.